Salam sejahtera bagi kita semua, sahabat Karis yang diberkati oleh Tuhan. Kembali pagi hari ini bersama dengan saya, hambanya Pendeta Roylen Koan dalam program Grace Everyday. Saya percaya bahwa anugerah dan perlindungan Tuhan selalu menjadi bahagian kita dari hari lepas hari. Pagi ini mari kita melihat firman Tuhan yang saya ambil dalam Mazmur pasal yang ke-13. Lihat ayat 2 dan ayat yang ketiga. Demikian kata firman Tuhan, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Hidup di tengah-tengah dunia yang semakin bergejolak dan penuh problematika ini, tak seorang pun hidup tanpa rasa khawatir, termasuk orang-orang percaya, bahkan hamba Tuhan sekalipun. Jika ada orang yang menyatakan diri bahwa ia tidak pernah merasa khawatir, dia tidak pernah merasa cemas sedikit pun dalam hidupnya, hal tersebut adalah sebuah penyangkalan dan ia telah membohongi dirinya sendiri. Akan tetapi setiap dari kita tetap dapat menolong diri sendiri agar terlepas dari rasa khawatir, yaitu apabila kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya dan hanya berserah kepada Tuhan saja, serta melihat setiap masalah, setiap situasi, setiap keadaan atau peristiwa yang ada dari sudut pandang firman Tuhan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata khawatir memiliki pengertian pertama, takut, kemudian gelisah, cemas terhadap sesuatu hal yang belum tentu kita ketahui dengan pasti. Perasaan ini biasanya dihubungkan dengan pikiran yang negatif tentang sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang. Khawatir itu juga berarti was-was, merasa bingung, bahkan pikiran yang terpecah belah. Tuhan telah berfirman, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah kamu khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Lalu firman Tuhan juga berkata di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-27. Lalu Tuhan berfirman, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tuhan memperingatkan kita untuk tidak khawatir, karena Dia sendiri yang menjamin kehidupan kita. Ibrani 13 ayat 5, Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kekhawatiran adalah sebuah obsesi akan hal buruk yang mungkin akan terjadi. Ketakutan terhadap hal yang tidak menyenangkan. Ketakutan terhadap penderitaan atau sakit penyakit. Ketakutan dan kekhawatiran, kecemasan akan mengalami kekurangan, kehilangan pekerjaan, atau sesuatu, dan banyak hal lagi. Di dalam kebenaran firman Tuhan ini, Daud adalah seorang raja, dan dia menulis dalam sebuah doa kepercayaannya kepada Tuhan. Daud seorang raja. Dia juga pernah mengalami rasa khawatir. Tapi ia tidak mau terus-menerus dibelenggu dengan rasa khawatir dan cemas. Dia mempercayakan hidupnya hanya kepada Tuhan. Daud mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan melalui doa dan kepercayaan penuh kepadanya. Di dalam Amsal pasal yang ke-12 firman Tuhan berkata, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik mengembirakan hati. Tetap percaya kepada Tuhan karena Ia setia dengan setiap janji-janjinya. Mazmur 55 ayat 22 berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mari di pagi hari ini, dalam apapun yang kita sedang kerjakan atau sedang kita hadapi, tetap
Arahkanlah hatimu dan lekatkanlah hatimu hanya kepada Tuhan. Pandang kepada salib Kristus yang selalu memberikan kepastian dalam kehidupan kita. Jangan khawatir, jangan cemas. Engkau yang ada di rumah, tetap beribadah di rumah, tetap belajar dari rumah, tetap bekerja dari rumah. Dan saya pastikan bahwa semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Dan Tuhan pastinya memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu memberikan kepastian dalam hidup ini. Sekalipun berbagai macam hal yang kami alami, kami lewati, dengan rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir, merasa bimbang, tetapi hari ini Tuhan, firman-Mu berkata ada kepastian, ada jaminan di dalam setiap kami. Engkau mampu menolong kami, Engkau mampu menguatkan kami di situasi pandemi di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan untuk keberanian yang Tuhan taruh, untuk kasih yang Tuhan taruh, untuk harapan yang besar yang Tuhan taruh bagi kami semua. Terpuji nama-Mu dalam apapun yang kami lakukan. Buatlah berhasil dan diberkati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Kita yang diberkati Tuhan, mari bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.